Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-arifin. Asa ayyakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fi banun illa man atallaha biqalbin salim. A'izzai wa ahibbai fillah, tashilan li wa tafhiman lakum, sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Kalau Tuhan membeli katun bergambar ikan gulama, sudah lama saya menerima pantun. Inilah pantun yang paling lama. Pertanyaan pertama yaitu, ibadah adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Tetapi mengapa seorang takmirul masjid la ghaniyan, Ustaz? Pertanyaan kedua yaitu, apa tanda-tanda ketika seorang orang tua yang tidak ridha kepada anaknya atas apa yang dilakukan oleh anaknya, dan apa tanda-tanda ketika seorang guru yang tidak ridha kepada muridnya atas apa yang dilakukan oleh muridnya, Ustaz? Kalau memang ibadah itu membuka pintu rezeki, kenapa orang yang tinggal di masjid, jaga masjid, sholatnya enggak tinggal, kok enggak kaya-kaya? Ini pertanyaan yang cerdas sekaligus agak liar. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu rezeki. Kalau orang memahami bahwa rezeki adalah uang, berarti tidak dapat uang, tidak dapat rezeki. Kalau memahami bahwa rezeki adalah mobil, berarti enggak punya mobil, berarti enggak dapat rezeki. Maka makna rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, semua kebaikan yang membawa kita kepada ridha Allah, itulah rezeki. Kalau kita punya teman yang baik, mengajak kita untuk beribadah, menegur kita dalam nahi mungkar, mengingatkan kita dalam kepayahan kesulitan, menyenangkan hati kita saat kita diterpa bala musibah, itu adalah rezeki. Tapi kita selama ini tidak menganggapnya sebagai rezeki. Rezeki yang paling utama adalah bukan benda, tapi istiqamah. Makanya ulama tasawuf mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalaulah rezeki itu benda, maka berarti Qarun lebih mulia daripada Musa, karena Qarun lebih kaya daripada Musa. Kalaulah rezeki itu kuasa, berarti Fir'aun lebih dapat rezeki daripada Musa, karena Fir'aun lebih berkuasa. Kalaulah rezeki itu kasur yang lembut dengan sutra, berarti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih dapat rezeki daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan Islam memberikan kita ma'ayir. Islam datang memberikan kita standar yang sebelumnya orang menganggap rezeki adalah harta, tahta, wanita, Toyota. Tapi setelah Islam datang, pandangan kita tentang rezeki berubah. Rezeki adalah ketenangan batin. Rezeki adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Rezeki adalah sahabat guru kebaikan. Adik-adik yang sedang belajar mendapatkan rezeki. Masalah harta belum tentu menjadi rezeki. Sama-sama mobil, harganya sama, mereknya sama. Yang satu menjadi rezeki, yang satu menjadi laknat. Kapan dia menjadi rezeki? Ketika mobil ini membawa pemiliknya ke masjid, ke tempat ibadah, menjadikan tempat belajar menuntut ilmu, menyampaikan dia ke tempat yang baik, menjadi rezeki. Tapi ketika kendaraan ini membuat dia lalai, membawanya ke tempat maksiat, sesungguhnya dia bukan rezeki. Saat itu jabatan bukan menjadi rezeki, tapi dia adalah azab yang tertunda. Azab yang tertunda itu disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menunda azab mereka min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka mengerti, tanpa mereka sadar. Wa umli lahum, aku ulur, aku buat umurnya panjang, aku buat yang dia sangka rezeki berlimpah,
Aku buat badannya sehat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi setelah memahami makna rezeki, kita faham bahwa tidak semua yang kita anggap rezeki adalah rezeki. Bisa jadi dia adalah laknat, dan tidak semua yang kita anggap laknat itu adalah laknat. Bisa jadi dia adalah rezeki, sakit. Bagi sebagian orang sakit adalah laknat. Setelah Islam datang, Allah merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, cara Allah untuk menghapus segala silap salah dan dosa. Adapun kenapa orang ini kaya, ini tidak kaya, kita disuruh berusaha, bercocok tanam, bisnis dengan tetap tidak meninggalkan sholat. Adapun orang yang hanya sholat tanpa berusaha berikhtiar, maka tidak akan mungkin dia bisa kaya raya. Tapi kalau Allah mau, tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Insyaallah talibul mujtahid Muhammad, beliau nanti ibadahnya tetap rajin dan diberikan Allah rezeki berlimpah dalam bentuk harta dan kekuasaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa itu ridha? Ridha artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang dan bahagia ketika takdir Allah terjadi. Apa tanda ridha seorang guru kepada murid? Berkah ilmunya. Maka walaupun nanti adinda menjadi profesor, doktor, menteri, presiden, pejabat, punya harta, punya pondok, santrinya banyak, insya Allah, amin. Tetap datang ke pondok. Kita tidak pernah lebih dari guru kita. Kita tetap cium tangannya, tetap muliakan. Supaya apa? Supaya ridha. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab yang keempat, berdoa, da'autu lis-Syafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya, arba'ina sanah, 40 tahun. Begitulah murid mencari ridha gurunya. Bagaimana sikap kita terhadap guru kita? Kal mayyiti baina ghasilihi, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Pernah melihat mayat dimandikan? Begitulah sikap kita terhadap guru kita. Sampai hari ini belum pernah ada mayat yang lawan ketika hidungnya dibersihkan. Kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat di antara orang yang memandikannya. Itulah guru kita. Kalau ayah kita yang menyebabkan kita keluar dari alam ghaib ke alam nyata setelah dikandung ibu kita, maka guru kita mengeluarkan kita min alamiz zulumat ila alamin nur, dari alam kegelapan, kejahilan, kebodohan kepada alam yang terang benderang. Maka bergurulah. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Maka Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Guru beliau berapa? Kita baca dalam takhrij, kita baca dalam biografi Imam Al-Bukhari, gurunya lebih 2000 orang. Maka kita berguru, alhamdulillah. Al-Amin Perenduan terdiri dari para masyaikh al-kibar. Tahun lalu saya datang kemari, ada di antara guru ustaz kita, alumni dari Ummul Qura, wafat rahimahullah, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Ada dari berbagai macam penjuru dunia, dari mulai Sudan, Mesir, Al-Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah. Istafattum kathiran min jamahiril ulama. Adik-adik, para santri sekalian, ambil manfaat ini dari guru. Bagaimana dengan orang tua? Allah menempatkan orang tua setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Begitu juga dengan murkanya. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kamu dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhutil walidain. Senangkan hati orang tua.
Ustadz dulu waktu kuliah cita-citanya jadi apa? Pernah Ustadz cita-cita jadi ulama, jadi ustadz? Tidak sama sekali. Cita-cita saya simple saja. Saya mau kuliah S1, S2, S3, habis itu saya bawa 3 ijazah saya mau jadi dosen. Kalau saya dapat uang, saya akan bahagiakan ibu saya. Tidak banyak. Ibu dan ayah, orang tua. Muliakan orang tuamu, Allah akan memuliakanmu. Muliakan orang tuamu, Allah akan membukakan pintu rezeki untukmu. Kalau belum mampu memuliakan, kalau belum mampu membahagiakan, paling tidak jangan menyusahkan. Saya yakin dan percaya adik-adik semua menjadi orang yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua, mendapat ridho orang tua dan guru insyaallah. Amin ya. Terjadi di rumah saya itu ada sebuah masjid yang disedekahkan sajadah oleh seorang bandar narkoba. Lalu sajadah ini tidak pernah digunakan oleh masyarakat sana karena masyarakat mengira kalau menggunakan sajadah ini haram begitu. Jadi bagaimana cara kami menanggapi pemikiran masyarakat yang seperti ini? Syukron. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, thayyib, yang baik-baik. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang datang ke tempat kita, memberikan semen, memberikan batu bata, memberikan sajadah? Apakah kita mesti tanya, ini dari uang baik atau dari narkoba atau ganja? Maka kita berhusnuzon kepada orang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jangan kamu berburuk sangka. Sikap kita kepada saudara kita, la tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Jasus boleh di pondok. Adapun orang al-mujahirun, mujahirun adalah orang yang menunjukkan dosanya dengan bangga. Sekarang banyak sekali al-mujahirun, al-jahru, jahara yujahiru, mujahirun, menampakkan dosanya dalam channel YouTube, menunjukkan dia pelaku maksiat dan dia memang kita kenal orang yang tidak baik. Maka kita menyelamatkan diri. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu mendekat kepada orang zalim, nanti kamu terkena jilatan api neraka. Begitulah Allah menyelamatkan kita. Perbuatannya mungkar, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka robah. Kalau punya kekuasaan, biadih, tangkap dia, serahkan ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan, sampaikan ke dia, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kalau tidak sanggup, fabiqalbi, diam. Tapi jangan lupa, wadzalika adhaful iman, itu adalah perbuatan selemah-lemah iman. Umat ini mulia bukan karena hajinya bolak-balik. Umat ini mulia bukan karena dia salat tahajud malam. Umat ini mulia kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hadis Nabi katakan, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, narkoba. Kalau kamu tidak melakukan nahi mungkar, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman, tsunami, gempa bumi, bencana, angin puting beliung. Ketika musibah itu datang, summa tad'unahu, lalu kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa pelaku dosa itu merasa perbuatannya tidak dosa? Karena orang yang baik diam. As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, as-sakitu anil haq syaitan akhras, orang yang diam melihat kemungkaran maka dia adalah setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari perbuatan mungkar ini insyaallah. Amin. Wallahu a'lam. Sepertinya
cita-cita saya sama seperti antum. Pengen jadi dosen. Tapi di tengah-tengah perjalanannya saya pribadi sering lalai Ustaz. Jadi jika diperkenankan, saya ingin meminta surban antum Ustaz. Agar ketika saya malas, saya lihat surban antum supaya timbul rasa semangat lagi dalam menuntut ilmu Ustaz. Sekian dari saya. Jika tidak diperkenankan Ustadz, maka tidak apa-apa, saya minta doa saja Ustadz. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Orang Cina membawa nyonya. Nyonyanya pergi ke taman. Banyak jamaah yang bertanya, baru ini sambil minta surban. Baik, ini bukan untuk takbur, hanya sekedar motivasi bagi adik-adik semua. Jadikan ini sebagai motivasi. Tadi nanya nama Ustadz Somad, yang ujung dari ujung PhD. PH itu filosofi, D-nya doktor, Doctor of Philosophy. Jadi membacanya dari belakang, walaupun tulisannya PhD, Doctor of Philosophy S3 dari Universitas Islamic Durman University Sudan. Judulnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasris sunnah bi Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam menyebarkan hadis di Indonesia. Disidangkan pada bulan Desember tahun 2000, dibimbing langsung oleh Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Kemudian DESE itu bukan kampung. DESE singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, dari bahasa Prancis, karena Maroko jajahan Prancis. Saya dapat beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Coopération International, bahasa Arabiyah lit Ta'awun Ad-Dawli. Judul tesis S2-nya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Periwayat-periwayat hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Muwatta' yang didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin, lebih kurang 62 rawi dalam ilmu Al-Jarah wa Ta'dil. Saya dapat beasiswa dari pemerintah Maroko, 1 bulannya lahnya bulan November 2006. Saya selesaikan S2-nya dalam setahun 11 bulan dengan tesis 300 halaman berbahasa Arab. Mudah-mudahan motivasi buat Adinda dan adik-adik semua untuk segera tamat, nanti lanjut S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Kemudian LC itu singkatan dari tulisan licence. Orang Inggris menyebutnya licence, orang Spanyol, orang Prancis menyebutnya licence. Bahasa Arabnya ijazah. Ajaza yujizu ijazatan. Artinya orang ini sudah dapat ijazah, yujizu, boleh menyampaikan ajaran Islam dari Universitas Al-Azhar. Pemerintah Mesir, Universitas Al-Azhar memberikan 100 beasiswa untuk Indonesia. Diadakan seleksi tes. Tahun 1996 lulus 100 orang. Salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, kakak kelas saya, kenal kan? Tahun 1998, 2 tahun setelah itu lulus 100 orang, salah satunya namanya Abdul Somad. Kami bertemu di Mesir. Saya selalu melihat beliau, tapi beliau jarang melihat saya. Akhirnya kami bertemu. Lalu kemudian
ketika saya tamat SMP kelas 3 tahun 1993, saya pergi ke Medan. Habis sholat subuh saya mampir ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib MA, Imam Besar Wakil Rektor Universitas Al-Wasliyah. Saya dapat kabar bahwa beliau bisa memberangkatkan orang ke Timur Tengah. Waktu itu saya baru berumur 15 tahun, tamat SMP. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Sudan, nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko. Pokoknya Arab. Yang penting berangkat ke Arab. Ustadz, saya mau ke Arab. Dia lihat saya dari ujung rambut ke ujung kaki. Mungkin dia ngelihat ini orang waras atau apa. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Saya kelas 3 SMP Ustadz. Kata dia, kamu sekolah dulu yang benar, tamat pondok, nanti datang lagi ke sini. Setelah itu saya tunggu 3 tahun. Tamat 96 saya datang lagi. Saya bilang, Ustadz saya yang datang dulu, saya mau berangkat. Ijazah kamu terjemahkan bahasa Arab, legalisir ke Departemen Agama, legalisir ke Departemen Luar Negeri, legalisir ke Departemen Kehakiman, nanti ikut tes lalu berangkat. Dari kampung, dari Riau, dari Sumatera mendengar legalisir departemen down. Saya masuk kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Hati saya di Riau, jasad saya di Riau, kaki saya di Riau, tapi pikiran saya sudah terbang juga ke Arab. Akhirnya saya mencari-cari informasi, kirim surat ke Medan. Belum ada lagi www.google.com. Memang zaman kalian zaman keberuntungan adik-adik, cari informasi mudah. Saya kirim surat. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Tolong kau kirimkan informasi. Akhirnya kawan-kawan dari Medan mengirim kabar. Somad datang ke Medan, ada ujian tes ke Mesir. Ujiannya besok pagi terakhir. Suratnya sampai hari ini, pendaftaran terakhir besok pagi. Langsung saya naik mobil dari Riau ke Medan, 12 jam naik mobil. Akhirnya sampai pagi, mendaftar, besoknya tes, lalu kemudian lulus dan berangkat. Tapi sempat umur banyak terbuang. Jadi perjuangan adik-adik tidak sesulit saya karena kemudahan informasi. Apa jadi termotivasi. Itu saja niat Al-Fakir dan menjelaskan ini karena ditanya. Kepada Ananda, Adinda, dipersilakan naik ke atas sejenak. Taswir mau. Takbir. 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 Subhanallah. Ya. Taswir. Mana fotografer? Ya. Sama saya. Nah. Itu sampai pada garis hidup kita, baik kehilangan orang tua, pasangan, guru maupun teman-teman terdekat. Bagaimana cara kita supaya bijak menerima kehilangan tersebut, tidak menyalahkan takdir hingga kita sampai pada hikmah yang Allah maksudkan. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kehilangan, sesungguhnya Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Tapi kita tidak menyadarinya. Tahun 2019, tanggal 18 Maret, malam terakhir tausiah safari di bulan Maret 2019 di Pulau Madura, saya kehilangan ibu saya. Setelah 6 tahun berlalu, apa yang dikatakan ulama benar. Ketika kau kehilangan, diambil Allah orang tersayang, Allah mengganti lebih banyak dan lebih baik. Tapi yang hilang tetap tidak tergantikan. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan yang berlalu daripada yang akan datang. Maka coba kita robah sudut pandang kita. Bahwa yang diambil Allah itu tidak seberapa. Yang dia gantikan lebih banyak lagi. Kalau kita tetap hidup, kita bersama dengan yang kita sayang. Dan di alam sana menunggu orang-orang yang pernah kita hilang dan mereka sedang menanti kita. Saya selalu melihat hidup begitu. Kalau saya hidup sekarang, saya dengan istri saya, dengan anak saya. Tapi kalau saya mati,
ada ibu saya, ada ayah saya yang menantikan saya. Sehingga kita hanya berpindah jalan. Kalau ada adik-adik nanti pergi ke Mesir, kemanapun pergi, kehilangan, maka pesan Imam Syafi'i, safir, pergilah. Jangan tunda kepergianmu untuk meraih cita-cita beasiswa. Safir, adapun yang hilang, tajid iwadan amman tufariquhu. Segala yang hilang itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini engkau punya kawan sahabat yang baik, nanti di Mesir, di Sudan, di Maroko akan bertemu juga dengan orang yang baik-baik. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan antara karyawan dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan antara guru dengan murid. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan husnuzan. Apapun yang dilakukan untuk kita, menurut kita tidak baik, kita marah, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Adakah orang yang lebih baik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan hilang ayahnya. Dituliskan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam Murid Barzanji yang selalu kita baca bulan Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dalam kandungan meninggal ayahnya, lahir ke dunia meninggal ibunya, diasuh oleh kakek meninggal datuknya, diasuh oleh paman, pamannya juga meninggal. Istri yang selalu melindungi meninggal juga Khadijah di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Husni. Anaknya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 3 meninggal ketika masih hidup. 6 bulan setelah itu barulah meninggal Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah juga meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal usia 18 bulan. Apa yang diinginkan Allah dengan mengambil orang tersayang? Supaya hati kita hampa, kosong, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak. Yang ada hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Jangan berharap pada pohon kayu, pohon akan tumbang. Jangan berharap pada harta, harta akan sirna. Jangan berharap pada kuasa, kuasa akan berakhir di kantor KPK. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Langkahkan kaki, hayunkan tangan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Kenapa Allah cabut orang-orang tempat kita curhat? Ayah tempat kita berbagi cerita, dia ambil. Ibu tempat kita bertukar pikiran, dia ambil. Supaya kita hanya bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cemburu melihat orang yang berbagi kasih hatinya kepada manusia. Datang malaikat maut bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Bayangkan kalau ada orang salam besok pagi kita buka pintu. Man anta? Ana Israel. Madza turidu? Apa yang engkau mau wahai malakul maut? Apa kata jawab malaikat maut Israel? Uridu an aqbida ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu habibun habibahu. Adakah pencinta yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawab malaikat maut? Hal khalilun yakhafu liqa'a khalilihi. Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan mahabbah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka apapun yang diambil Allah dari kita, kalau dasarnya adalah cinta, maka kita tidak akan marah. Tapi berkata-kata, menggerakkan lidah jauh lebih ringan. Ketika mengalaminya amat sangat berat. Siapa yang menyabarkan kita? Wasta'inu bis sabri. Tapi berkata-kata, menggerakkan lidah jauh lebih ringan. Ketika mengalaminya amat sangat berat. Siapa yang menyabarkan kita? Wasta'inu bis sabri wassalah. Satu lagi ada sahabat. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tegar ketika diuji Allah, diambil orang tersayang terkasih di antara kita. Wallahu a'lam bishawab.